Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi nikmat keimanan untuk thalabul ilmi rutin pada subuh setiap Ahad. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar, kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah dalam melaksanakan tugas kewajiban kita mencari ilmu. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabat terbaik, tabi'in, umat akhir zaman termasuk kita semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ahad ini tanggal 27 Oktober 2024 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Insyaallah pada subuh ini kita akan membahas tafsir Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54, 56. Ada 3 ayat Pak Ustaz ya. Yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Bapak Ustadz Ud Masudin Arasi SPDI, dan pembacaan Al-Quran serta terjemahnya akan disampaikan oleh Bapak Tubagus Sandy. Tafadhol Pak Adik. أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن
inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti tafsirannya yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Ud. Tafadhol Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Min hadzal sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran, Pak. Alhamdulillah kita dapat ngaji kembali bersama untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 54, 55 dan 56 insyaallah. Ayat ini tentunya untuk kita semuanya sebagai manusia, baik itu untuk orang yang kafir atau yang muslim atau munafik. Bagi orang yang kafir ini pemberitahuan ya, untuk diketahui. Bagi orang yang sudah muslim, sudah beriman, maka ini untuk mengokohkan keimanan kita supaya lebih mantap lagi keyakinannya ya.
dan juga untuk menerapkan isinya dengan lebih baik lagi gitu. Ayat yang sebelumnya menyebutkan bahwa orang-orang yang kafir itu, orang yang musyrik, nanti di akhirat itu kecewa gitu. Kecewa dengan apa? Dengan Tuhan yang mereka sembah ketika di dunia itu yang salah. Maka pada ayat ini Allah menginformasikan kepada mereka dan kepada kita semuanya bahwa Tuhan yang sebenarnya ya, yang akan menolong kita, yang akan memberikan rahmat kepada kita di akhirat itu nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakum Allah. Inna rabbakumullah. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu yang sebenarnya, yang benar-benar Tuhan itu adalah Allah. Nah, ini jangan disangsikan. Apalagi dengan kata-kata inna itu takkid, taukid, harfu taukid untuk benar-benar menjelaskan secara jelas dan sebenar-benarnya bahwa Tuhan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan menolong kita di dunia dan di akhirat nanti. Yang akan memberikan surga itu adalah Allah nanti di akhirat. Inna rabbakumullah, sesungguhnya atau sungguh bahwa Tuhanmu itu adalah Allah. Allah itu yang bagaimana? Di sini disebutkan alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Masya Allah. Menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kata-kata khalaqa ini artinya kalau kita ngelihat di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit ya, itu disebutkan artinya itu sona'a wa abda'a, artinya menciptakan dan menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sona'a wa abda'a, mengadakan sesuatu, menciptakannya dari yang tadinya tidak ada sama sekali, tidak ada bahannya sama sekali, tidak ada contohnya sama sekali. Ini Allah ya. Menciptakan langit dan bumi yang begini besar, yang dengan isinya fi sittati ayyamin, dalam 6 hari ya, dalam 6 hari. Kalau kita mengikuti hari kita, berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Itu 6 hari. Sabtu itu artinya Sabat itu artinya berhenti. Ya. Jadi berhentinya itu pada hari Sabtu itu sudah berhenti. Menciptakannya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya berhenti. Nah ini kalau yang menafsirkannya atau ulama yang menafsirkan bahwa itu seperti hari kita. Walaupun ada juga yang ulama yang menafsirkannya maksud hari itu adalah harinya sesuai dengan perhitungan Allah. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan satu harinya manusia itu 1000 tahun. Ya. Ada juga dalam ayat yang 5000 tahun. Ya. Ada juga yang mengartikan 6 masa. 6 masa itu ya tidak kita ketahui masanya itu seperti apa. Bahkan ada juga yang menafsirkan sampai hari kiamat itu 6 periode, 6 masa gitu. Nah, wallahu alam bimuradih.
Para ahli tafsir pun berbeda pendapat apakah ke-6 hari tersebut sama seperti hari-hari sekarang atau tidak. Yang jelas bahwa beberapa ulama menyebutkan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hitungannya gitu. Allahu a'lam bimuradih. Maksud 6 hari itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita meyakini, mempercayai ayat ini bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ini terjemahan Depag itu arti istawa bersemayam. Bersemayam itu apa artinya? Bertempat tinggal ya. Bersemayam di arsy. Nah, kalau kita ngelihat di dalam kamus-kamus yang lain seperti di dalam Mu'jam al-Wasit tadi, itu arti istawa itu ala wa so'ada. Ala wa so'ada. Naik, manjat gitu. Berada di atasnya. Tetapi juga di dalam kamus tersebut disebutkan artinya istaula wa malaka. Artinya mengatur dan menguasai. Kalau yang artinya istaula wa malaka, maka artinya bahwa kemudian Allah mengatur dan menguasai arsy ini. Ya, arsy. Arsy itu di dalam kamus tersebut diartikan al-mulku, kerajaan. Ya. Jadi bumi dan langit diciptakan, yang besar ini, alam ini diciptakan oleh Allah, kemudian kerajaannya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang menafsirkan yang dimaksud dengan alal arsy itu ya dia bersemayam di atas arsy itu. Tentunya tidak sama dengan bersemayamnya manusia atau makhluk yang lain. Karena kalau makhluk itu memerlukan tempat dan waktu, tetapi Allah tidak memerlukan tempat dan waktu. Maka bersemayamnya Allah di atas arsy itu tidak sama dengan bersemayamnya makhluk yang diciptakannya. Ya, karena Allah tidak ada yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu. Ini tentunya tatanannya berada dalam tatanan keimanan kita, bukan dalam tatanan pemikiran atau akal kita. Karena akal itu tidak akan menjangkau, ya, menjangkau. Nah, itu ya. Jadi harus dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita. Yughshil lailan nahara. Allah juga yang telah yang selalu menjadikan gelap dengan malam siang hari. Ya, artinya siang hari itu ditutupi oleh malam. Yatlubuhu hasisan, kemudian diikuti oleh siang itu dengan cepat. Maksudnya apa? Silih berganti, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Itu yang membuatnya adalah Allah. Jadi bukan jalan sendiri, siang jalan sendiri menjadi malam. Kemudian malam jalan sendiri jadi siang.
Nah itu ya, enggak. Ini yang memutar itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui sistemnya yang diciptakan oleh Allah. Allah yukshil lailan nahara yatlubuhu hasisan. Allah menutup dengan malam siang hari, kemudian diikuti oleh siang hari menutup malam dengan cepat dia. Terus silih berganti siang dan malam, siang malam, siang malam, siang malam. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musyakharatin bi amrih. Nah, ini pemberitahuan kepada kita untuk menguatkan kita juga bahwa semuanya itu baik matahari maupun bulan ataupun bintang-bintang, semuanya dalam ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya itu matahari, bulan, bintang mengikuti aturan sistem yang telah diciptakan oleh Allah. Tidak ada satu pun yang keluar dari sistem itu. Kalau keluar dari sistem sedikit aja, 1 detik aja, namanya matahari melanggar, tidak mau berputar, sedetik aja itu bisa hancur semua. Nah ini, jadi semuanya itu diciptakan oleh Allah, taat kepada aturan, kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alam ya. Dan semuanya memang taat dengan tulus. Mereka mengikuti perintah-perintah Allah itu dengan tulus. Ta'iin, ya, secara ketaatan yang tulus. Nah, sehingga nanti itu di akhirat tidak perlu dihisab lagi ya alam ini. Karena mereka semuanya sudah tunduk taat, sudah Islam. Tidak ada yang melawan. Nah, kalau manusia akan dihitung karena banyak yang melawan perintah Allah. Ada yang taat, ada yang melawan. Atau suatu saat taat, suatu saat melawan gitu. Nah ini manusia. Maka nanti akan dihitung di akhirat itu mana yang lebih besar, mana yang lebih kuat, mana yang lebih berat. Apakah amal baiknya, ketaatannya kepada Allah, atau kemaksiatannya, ketidaktaatannya. Ala lahul khalqu wal amru. Ya, ini diingatkan. Ingatlah bahwa al khalqu wal amru itu semuanya hak Allah. Tidak ada yang bisa makhluk Allah itu tidak ada yang bisa melakukan al khalqu dan al amru. Apa al khalqu? Al khalqu itu penciptaan. Menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada bahannya, tidak ada contohnya dan sebagainya. Itu hanya Allah ya. Lahu, hanya Allah. Begitu juga wal amru. Amru itu kalau diartikan secara literal ya artinya perintah gitu. Yang bisa memerintahkan segala sesuatu itu hanya Allah. Memerintahkan alam hanya Allah. Ya. Memerintahkan langit, bumi dan sebagainya untuk tunduk kepada Allah hanya Allah. Manusia tidak ada yang bisa. Malaikat juga tidak bisa. Itu kalau diartikan amru di sini perintah ya. Tapi kok ada manusia yang bisa memerintah orang lain? Nah itu perintahnya beda. Ya, apa ada manusia yang bisa memerintahkan matahari untuk melawan gitu, melawan arus? Tidak ada. Nah, itu ya. Sedangkan al-amru juga bisa artinya menciptakan sesuatu ya, dengan penciptaan yang tidak bisa masuk akal ya bagi manusia itu. Ini sudah ranahnya sudah keluar dari akal manusia ya.
tidak terjangkau oleh akal manusia. Ya, itu Allah menciptakan sesuatu dengan kata amr ini. Innama amruhu. Sesungguhnya amruhu, amrnya, penciptaannya. Kalau Allah menginginkan sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi penciptaan dengan amr ini, ya, kita tidak paham ya, tidak akan paham dengan amr ini. Cukup dengan kun fayakun. Jadilah maka kamu jadi. Ya, itu menjadikan. Proses menjadikan sesuatu dengan amr, kita tidak tahu ya. Nah itu ya. Jadi al-khalqu wal amru, penciptaan Allah terhadap langit dan sebagainya, wal amru, dan penciptaan sesuatu yang gaib, yang tidak terjangkau oleh akal manusia, seperti umpamanya ruh ya. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan bahwa roh itu dari amr Tuhanku. Amr. Nah, di sini ya. Semuanya al-khalq wal amru itu hanya hak Allah. Tidak ada seorang pun atau makhluk apapun yang bisa. Al-khalq wal amru. Tapi bagi Allah itu cukup dengan kun. Katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Tabarakallah Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Tuhannya seluruh alam. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu, Rabbmu, tadarruan, dengan berendah diri, dengan rendah diri. Artinya tidak sombong ya. Tidak sombong. Tadarruan itu rendah diri ya, tidak sombong. Kan ada orang yang ketika berdoa itu merasa pasti akan diterima gitu. Sehingga dia sombong. Pasti Tuhan menerima saya, maka doanya sembarangan aja. Sombong bahwa doanya itu pasti akan diterima. Mungkin kayak dukun dan sebagainya itu pasti diterima gitu. Nah, kita harus berdoa sesuai dengan ayat ini dengan berendah diri, ya, dengan rendah diri. Wa khufyatan, dan dengan suara yang lembut. Dengan suara yang lembut. Khufyah, khafif. Ya. Lembut itu lawannya adalah kasar. Lawannya kasar. Syadid, dalam bahasa Arab itu syadid. Khufyah. Kata-kata yang kasar itu bagaimana? Adalah kata-kata yang menyakiti orang lain. Itu kata yang kasar. Menyakiti orang lain. Kata yang menyakiti orang lain itu seperti apa? Ya seperti umpamanya mengatakan kepada orang dengan kata-kata binatang, anjing, ataupun atau yang lainnya lah. Itu kata yang kasar. Tapi kalau kata yang lembut itu yang membuat orang itu jadi senang. Itu yang lembut ya. Ada juga yang mengartikan khufyah itu artinya rendah, dengan suara yang rendah. Ya. Lawannya murtafi', suara yang tinggi. Suara yang tinggi, teriak. Ya, kalau khafif itu rendah. Tapi dalam bahasa Arab rendah itu khafid, wakhfid.
Janahad dhulli, itu dalam Al-Quran. Suara yang rendah. Jangan murtafi, wala tarfa sautak, jangan kau angkat suaramu, rafi' ya. Fauqan nabi, di atas suara nabi gitu. Ini khafif, khufyah, lembut. Ya Jadi ketika berdoa itu kita usahakan jangan sombong, tapi merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan perkataan-perkataan yang sopan, yang khafif, yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam segala hal. Ya, Allah tidak menyukai yang melampaui batas dalam segala hal. Ya, makan diperintahkan oleh Allah, makan dan minumlah. Ya, wala taqtadu, tetapi jangan berlebihan. Wala tatgaw. Bicara juga Allah memerintahkan untuk berbicara yang baik, tapi jangan melampaui batas. Di sini juga kalau dihubungkan dengan ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut, dan jangan berlebihan gitu ya. Dalam bersuara jangan berlebihan. Wala tajhar bi sholatika wala tukhaffij biha wabtaghi baina dzalika. Jangan bersuara keras waktu sholat atau berdoa, tetapi jangan berlebihan juga dengan suara yang lembutnya, suara yang kecilnya terlalu rendah. Wala tukhaffij biha, jangan terlalu rendah. Wabtaghi baina dzalika, di antaranya lah. Di antara keduanya, jangan terlalu keras, jangan terlalu rendah, pertengahannya. Nah itu innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai yang berlebihan. Yang bagus yang tengah-tengah saja, yang pertengahan. Wasit, pertengahan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa? Ya, ba'da islahiha, setelah diislah atau diperbaikinya, setelah Allah memperbaikinya. Ya. Bumi ini kalau tidak Allah perbaiki, ya, maka akan rusak. Maka bumi ini selalu terus diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara material aja ya begitu, adanya banjir, kemudian adanya likuifaksi, adanya gempa dan sebagainya, itu sebetulnya sedang memperbaiki. Bumi sedang memperbaiki dirinya. Cuman dampak dari perbaikan itu, ada orang yang kena banjir, ada orang yang kena musibah lainnya dan sebagainya. Gitu ya. Ini perbaikan. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sengaja merusak bumi ini. Baik secara fisik ataupun aturan-aturannya. Nah, Allah sudah menciptakan aturan-aturannya untuk hidup di alam dunia ini. Itu jangan dirusak, la tufsid. Sebab kalau aturan-aturan yang Allah berikan, baik itu agama dan sebagainya, dirusak oleh kita, maka kehidupan kita juga akan rusak. Gitu. Kehidupan kita akan rusak. Jadi yang dimaksud dengan dirusak itu bukan hanya bersifat fisik saja, tetapi aturan-aturannya juga begitu. Jangan dirusak. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan memohonlah atau berdoalah kepadanya khaufan, dengan rasa takut. Ya, rasa takut apa? Takut tidak diterima. Ketika kita berdoa itu jangan merasa pasti diterima, tetapi harus
punya rasa, wah takut ini doanya diterima apa tidak gitu. Takut tidak diterima, maka kita berdoanya pun akan sungguh-sungguh. Di sini wa tama'a dan dengan tamak. Tamak artinya benar-benar ingin dikabulkan doanya. Benar-benar ingin dikabulkan doanya, tamak, tama'a. Ya. Satu sisi kita harus merasa takut, khawatir doanya tidak diterima oleh Allah. Sisi lain kita harus punya keinginan yang kuatnya. Benar-benar kita ingin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh-sungguh maksudnya ini. Dalam berdoa harus sungguh-sungguh. Sama dengan mencari ilmu. Itu syarat untuk mencari ilmu kalau menurut Imam Syafi'i itu tamak. Ya. Tamak. Ingin benar-benar bisa. Kalau kita belajar di sini, belajar apapun di dalam diri kita harus punya jiwa untuk ingin bisa ilmu yang diberikan oleh kiai atau ustadz ataupun guru kepada kita itu, sehingga kita benar-benar sungguh-sungguh tamak. Itu ya. Jadi doa kita supaya dikabulkan oleh Allah itu pertama harus khauf, yang kedua harus tamak. Khauf merasa takut kalau tidak diterima oleh Allah doanya. Tetapi harus benar-benar berdoa, benar-benar ingin doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sungguh-sungguh. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali dari orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang muhsin. Orang-orang, bukan hanya orang-orang yang soleh, tapi di sini muhsin ya. Rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang muhsin. Bedanya apa dengan soleh dan muhsin? Atau adil, orang adil dengan orang yang muhsin. Ya, udah beberapa kali kita terangkan. Kalau orang yang adil atau orang yang soleh itu memberikan secara profesional dan proporsional. Profesional, proporsional. Orang soleh ya. Yang harusnya diberikan 2, ya dia ngasih 2. Tapi kalau orang muhsin itu jiwanya itu lebih dari itu. Selalu ingin lebih baik dari itu. Selalu ingin lebih baik. Kalau orang lain ngasih 2, dia ingin ngasihnya 3, 4. Kalau orang lain mengambil haknya itu 10, maka dia ingin mengambilnya itu 5 saja. Yang lainnya untuk orang lain. Ini orang muhsin. Nah, rahmat Allah itu, anugerah-anugerah dari Allah itu ya, banyak diberikan kepada orang-orang yang muhsin. Akan lebih mudah diberikan kepada orang-orang muhsin. Kalau namanya orang muhsin itu sudah jauh dari rasa hasud, dengki dan sebagainya, itu sudah tidak ada ya. Jadi memandang orang itu baik aja, ya baik, tidak hasud. Nah ini orang yang muhsin, sehingga dia selalu ingin memperlakukan orang lain itu lebih baik daripada orang lain memperlakukan kepada saya. Kalau orang lain memperlakukan 1, maka saya memperlakukan 2 pada dia gitu. Ini muhsin. Kalau orang lain mengejek kita, maka kita ingin tidak mengejek sama dia gitu. Ini orang muhsin. Nah itu kalau kita ingin dapat banyak rahmat, maka jadilah kita sebagai orang yang muhsin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk
para hadirin semuanya dan yang lainnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Ya. Semua yang benar dari Allah. Kalau yang salah-salah itu dari saya. Wallahu a'lam bimuradih. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Mungkin ada yang atau menyempurnakan lah apa yang disampaikan. Terima kasih. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tafsiran 3 ayat 5, 4, 5, 5, 5, 6 surat Al-A'raf. Barangkali ada tanggapan, pertanyaan dari jamaah. Dari siapa dulu? Pak Hendi. Terima kasih yang disampaikan Pak Ustadz mengenai kajian pagi ini surat Al-A'raf ayat 54, 55, dan 56. Ternyata penciptaan langit dan bumi ini diciptakan dalam 6 masa ya, bukan 6 hari ya. 6 masa itu memang jangan berpikir bahwa itu seperti 6 hari yang kita tahu gitu ya, bahwa pasti hanya Allah yang tahu gitu ya. Dan ternyata ayat ini juga dinyatakan di surat yang lainnya ya, di surat Yunus surat ke-10 ayat 3. Sama isinya juga, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan gitu ya. Dan mengapa Allah bersemayam di atas arsy? Ya, memang untuk mengontrol apa yang sudah diciptakan oleh Allah sendiri gitu. Kemudian di surat Hud atau surat ke-11 ayat 7 juga sama nih, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya, pastinya seperti itu, bahwa orang kafir memang tidak pernah mempercayai dan mengimani. Makanya menyatakan bahwa ini hanyalah sihir. Kemudian di surat lainnya, di surat Al-Furqan ayat 29 atau surat ke-25, dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, yaitu yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah tentang dia kepada yang lebih mengetahui, atau Muhammad. Jadi dari semua surat tadi yang menjelaskan hal yang sama, kesemuanya menyatakan bahwa penciptaan langit dan bumi memang dalam 6 masa yang kita sendiri pasti nggak tahu tuh. Dan semuanya atas kontrol dari Allah, bersemayam di atas arsy tadi. Kita hanya berkewajiban untuk mengimaninya saja gitu ya, dan meyakini bahwa apa yang disampaikan tadi, apa yang ada di dalam Al-Quran tadi memang pasti benar gitu. Itu aja sih Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendi atas tanggapan dan tambahannya. Ada di beberapa surah dan beberapa ayat yang sama dengan surat Al-A'raf. Saya sedikit mau bertanya Ustaz nih. Kan ada aras, ada Sidratul Muntaha ya. Sidratul Muntaha. Itu bedanya apa Ustaz ya? Kan malaikat Jibril aja nggak mampu untuk menerima surat dari Allah kepada Rasulullah itu. Saking apanya ya, tingginya mungkin. Itu mungkin aja Pak Ustaz yang jadi ganjalan barusan tuh. Terima kasih. Ya, kalau arsy itu yang mengartikan itu singgasana gitu, singgasana. Di dalam tadi itu di dalam
kamus Mu'jam Al-Wasit itu Arsy itu artinya Al-Mulk, kerajaan Allah. Ya, kalau bumi, kalau di Indonesia itu seperti ini ya, dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia, maka kekuasaan Sabang sampai Merauke itu ada di siapa? Presiden namanya ya. Nah, langit dan bumi itu arsy-nya, kekuasaannya ada di Allah Subhanahu wa taala. Istawa ala. Di dalam Al-Quran itu ada istawa ilas sama ya. Ini idiomnya beda. Kalau istawa ilas sama itu artinya menuju ya. Istawa ila. Tapi istawa ala artinya istaula wa malaka. Ya, mengatur dan menguasai. Itu kalau bahasa secara letterleknya begitu ya. Sedangkan Sidratul Muntaha itu ujung dari apa namanya alam ini, langit ini. Ya, Allahu alam. Kita juga tidak tahu ya seperti apa Sidratul Muntaha. Ya, bahkan malaikat Jibril aja tidak bisa sampai ke sana gitu. Hanya Nabi yang diberikan apa ya, yang bisa bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, itu ya. Jadi saya tidak bisa menerangkan secara jelasnya karena itu Allah yang tahu ya. Allahu a'lam bimuradi. Itu. Yang saya tahu Sidratul Muntaha itu adalah ujung dari alam ini ya, langit paling ujung itu. Di luar dari langit ini dia ada Sidratul Muntaha. Sedangkan apa namanya? Arsy itu ya semuanya ini, semua alam ini ada dalam arsy atau kekuasaan ya. Melek, kerajaan ya. Kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala. Istana gitu kan, ingat maksud ya? Iya. Singkatnya kayak istana. Tidak bisa kita jelaskan ya. secara jelas dengan melalui pikiran atau akal kita ya. Itu ya. Kemudian di ayat tadi juga disebutkan arsy itu ada di atas air kan. Jadi kehidupan itu ya, kehidupan yang ada di alam ini itu semuanya berenang di dalam air. Cuman airnya mungkin tidak sama dengan air yang kita minum ya. Dalam surat Yasin disebutkan kullun wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya itu berenang ya di alam ini, berenang. Kalau berenang itu berarti di mana? Di air ya. Kalau berenang di air itu yasbahun. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya berenang di alam ini. Airnya manusia kan ada itu seperti itu yang diminum oleh kita. Udara juga mengandung air yang kita tidak tahu ya. Ada tingkatan-tingkatan air, alma ya. Wallahu a'lam bimuradi. Semuanya berenang di alam ini. Tentunya di dalam air. Wallahu a'lam ya. Itu. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Pak Ang? Ini Pak Ustadz, nih satu lagi. Kalau Allah kan ada hak prerogatif kun fayakun ya. Jadi makalah jadi. Tapi Allah menciptakan bumi langit 6 masa atau 6 hari. Gimana itu ya? Nah itu kan tadi disebutkan kun fayakun itu dalam amr ya. Penciptaan yang amr itu. Innama amruhu. Sedangkan langit itu penciptaan ya.
khalaqa. Susah juga sih, kita tidak nyampe sih dengan apa penciptaan Allah yang menggunakan kata amr itu dengan khalaqa. Ya. Ya Allah cukup dengan kun fayakun. Ya, mengatakan kun fayakun. Jadilah maka kamu jadi. Beberapa penafsir menafsirkan kata-kata fayakunu itu maksudnya adalah proses. Ya, ketika Allah mengatakan jadi kamu, maka bisa bagi Allah jadi langsung ya. Tetapi ada proses. Fayakunu itu proses. Di sini prosesnya berapa hari? 6 hari. Ya, jadi kamu, ya jadi, tapi prosesnya fayakunu 6 hari. Itu menafsirkan kata fayakunu itu dengan proses gitu. Umpamanya menciptakan manusia, jadi kamu, ya, jadi tuh fayakunu, maka jadi dia. Dan kata-kata fayakununya di sini prosesnya berapa bulan di dalam perut ibu itu? 7 bulan namanya atau 8 bulan. Ya. Proses ini sebetulnya yang namanya proses itu adanya di dalam pikiran manusia ya. Proses itu adanya di dalam pikiran manusia. Ya kan? 6 hari juga itu ada dalam pikiran manusia. Bagi Allah itu tidak ada batas waktu kan. Maka kata fayakunu itu ya langsung jadi gitu. Langsung jadi. Tapi di hadapan manusia, dalam pikiran manusia itu sampai 6 hari, bahkan 6 hari juga diartikan satu harinya itu 1000 tahun gitu. Ya gitu ya. Allah tidak terbatasi dengan waktu. Ini mengungkapkan ini adalah untuk manusia gitu. Untuk manusia. Ya. Nah. Mungkin cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, demikian kajian tafsir Ahad tanggal 27 bulan Oktober 2024 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Untuk itu kita beristiqomah untuk mengikuti kajian ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuruk.